Kali ini kita akan membahas Timur dan Barat dalam puisi. The Ballad of East and West adalah sajak karya Rudyard Kipling yang menjelaskan perbedaan Barat dan Timur. Pembukaan sajak ini mengatakan, "Oh, Timur adalah Timur, dan Barat adalah Barat, dan tidak pernah keduanya akan bertemu sampai hari kiamat." Sajak ini bercerita tentang dua prajurit yang sama-sama gagah. Yang satu adalah pejuang Afghanistan dan yang lainnya seorang perwira Inggris putra kolonel. Persaingan keduanya berubah menjadi rasa saling menghormati dan kekaguman yang besar. Plotnya relatif sederhana, dengan Kamal mencuri kuda kolonel dan menungganginya ke wilayah musuh. Sementara putra kolonel dengan berani mengikutinya, menembaki Kamal. Putra kolonel menunggang kuda sampai kudanya sendiri tumbang, dan Kamal mendekatinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya hidup karena Kamal telah mengizinkannya untuk hidup. Karena kelelahan, putra kolonel meminta kuda yang dicuri itu dikembalikan. Kamal terkesan dan membantu perwira Inggris itu berdiri. Putra kolonel memutuskan untuk mewariskan kuda betina itu kepada Kamal, sebagai tanda ia menghormati kehebatan bertarungnya. Tetapi, Kamal dengan halus mengembalikan kudanya. Kamal kemudian memberikan putra kolonel putranya sendiri sebagai asisten, dan orang-orang itu berjanji untuk menghormati dan setia satu sama lain, dengan menyadari kesamaan mereka dalam perbedaan mereka. Brahma adalah sajak karya Ralph Waldo Emerson. Sajak ini ditulis dari sudut pandang Hindu. Brahma adalah sejenis energi universal. Brahma membahas kurangnya pemahaman manusia tentang manusia dan apa bisa ia lakukan. Dia mulai dengan menyatakan bahwa setiap pembunuh yang benar-benar percaya bahwa dia sedang membunuh, dan juga orang yang dibunuh yang benar-benar percaya bahwa dia sudah mati, tidak memahami cara halus Brahma, yang tinggal, berbalik, dan kembali secara terus-menerus. Brahma selanjutnya menjelaskan universalitasnya dalam istilah yang berlawanan. Baginya, bayangan dan sinar matahari adalah hal yang sama. Mereka yang tidak berhenti sejenak untuk mempertimbangkan Brahma telah berpikir buruk dan membuat keputusan yang buruk. Brahma menjelaskan bahwa dia adalah segalanya. Dia adalah keraguan, dan dia adalah orang yang meragukan, dia adalah himne yang dinyanyikan oleh para Brahmana. Brahma yang dibungkus oleh setiap pengalaman manusia, dan Brahma yang dipuji oleh mereka yang mencari jiwa. Dewa yang kuat, kata Brahma, sangat ingin tinggal di tempat tinggal Brahma. Artinya, di mana saja. Di akhir sajak ini, Brahma mendesak pembaca orang yang mencintai kebaikan untuk lebih mencari Brahma dan mengejarnya dibanding mencari surga. Secara implisit, Emerson seolah mendorong pembaca untuk mencari kepuasan dan kemandirian di bumi, daripada hidup untuk masa depan dan jauh dari hal-hal spiritual. Berikutnya adalah sajak karya Mohja Kaf yang berjudul My Grandmother Washes Her Feet in the Sink of the Bathroom at Sears. Sajak ini menceritakan seorang wanita yang pergi ke sebuah mall di Amerika bersama neneknya. Keduanya adalah muslimah. Neneknya kemudian pergi ke kamar mandi dan mulai berwudu dan membasuh kakinya di wastafel. Perempuan muda itu tidak keberatan melihat neneknya melakukan itu karena yang dilakukannya hanyalah wudu. Tapi, orang lain yang melihatnya seperti itu merasa jijik dan aneh. Mereka menganggap hal itu tidak pantas dilakukan karena menurut mereka kaki neneknya kotor. Beberapa orang memprotes dan meminta wanita muda itu untuk memberitahu neneknya supaya berhenti membasuh kaki di wastafel. Tanpa diduga, meskipun neneknya tidak mengerti bahasa Inggris, dia mengerti sikap orang-orang dan menjawab bahwa apa yang dia lakukan bukan hal yang kotor. Perempuan muda itu hanya bisa tersenyum karena dia mengerti apa yang dilakukan neneknya adalah sesuatu yang wajar dalam budayanya. Di sisi lain, dia juga memahami bahwa orang lain tidak mengetahui tentang ritual tersebut.
Dari sini kita bisa melihat bagaimana adat Timur berbenturan dengan budaya Barat. Barat melihat perilaku neneknya dengan cara yang kotor karena tidak biasa. Sementara Timur yang diwakili si gadis dan neneknya menganggap hal itu lumrah dan itu adalah ajaran agamanya. Mohja Kaf mengalami kepahitan menjadi seorang imigran di Amerika. Dia menulis sajak ini sebagai refleksi dari pengalamannya. Melalui sajak ini, Mohja ingin menyampaikan bahwa kita harus saling memahami satu sama lain jika ingin kedamaian tetap ada di dunia ini. Kita, sebagai umat manusia yang hidup di bawah matahari yang sama, harus memahami budaya lain dan berusaha untuk belajar dan menghormatinya daripada berpikir dari sudut pandang yang sempit. Sajak berikutnya adalah sajak yang berjudul Kublahan Kaya Samuel Taylor Coleridge. Penutur menceritakan, di sebuah tempat bernama Sanadu, pemimpin Mongolia Kublahan memerintahkan para pelayannya untuk membangun sebuah bangunan berkubah yang mengesankan. Hal ini dilakukan untuk kesenangan dan rekreasi di tepi sungai suci Alf, yang mengalir melalui serangkaian gua yang begitu luas sehingga tidak ada yang bisa mengukurnya, dan lalu turun ke lautan bawah tanah. Jadi mereka menciptakan ruang yang sangat luas yang dikelilingi oleh tembok dan menara. Dan di dalamnya ada taman dengan sungai kecil yang cerah dan pohon yang harum, serta hutan yang sangat tua dengan pembukaan cerah di tengahnya. Tapi, betapa indahnya jurang yang dalam dan mengesankan yang membelah bukit hijau, di antara pepohonan cedar. Itu adalah tempat yang liar. Sebuah tempat yang begitu sakral dan mempesona sehingga mungkin dikira akan dihantui oleh seorang wanita yang menangis mencari kekasihnya yang kejam di bawah bulan sabit. Dan keluar dari ngarai ini, dengan sungai yang terus berputar tanpa henti, sebuah geyser terkadang meletus, seolah-olah tanah itu sendiri terengah-engah. Geyser ini akan mengirimkan pecahan batu terbang ke udara seperti hujan es, atau seperti biji-bijian yang tersebar saat dipanen. Dan saat ia melontarkan bebatuan ini, geyser juga akan segera mengirim air sungai suci yang meluap ke udara. Sungai suci mengalir jauh dalam jalur yang malas dan berliku melalui hutan dan ladang, sebelum mencapai gua yang sangat dalam hingga sampai ke lautan yang jauh lebih tenang. Dan di perairan gua yang deras ini, Kubilai Han mendengar suara leluhurnya, meramalkan bahwa perang akan datang. Bayangan istana kesenangan Kublahan dipantulkan oleh ombak, dan bisa terdengar suara geyser yang bercampur dengan air yang mengalir deras melalui gua. Ini benar-benar tempat yang ajaib, istana kesenangan Han yang sangat cerah dengan gua-gua esnya. Dalam sebuah penglihatan, penutur sajak ini pernah melihat seorang wanita Ethiopia memainkan alat musik gesek dan bernyanyi tentang gunung di Ethiopia. Jika ia dapat menciptakan kembali suara instrumen dan lagunya di dalam dirinya, itu akan membawa penutur begitu banyak kegembiraan sehingga ia akan membangun istana kesenangan Kublahan di langit di atasnya. Kubah yang dipenuhi matahari, gua-gua yang penuh dengan es. Dan setiap orang yang mendengar lagu itu akan melihat ke atas dan melihat apa yang telah penutur buat, dan mereka akan berteriak, "Hati-hati! Lihatlah matanya yang liar dan rambutnya yang gila. Buatlah lingkaran di sekelilingnya 3 kali dan tolak untuk melihatnya, dia telah memakan makanan para dewa dan meminum susu surga." Sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa, dan terima kasih.